syukur. Mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam agar semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi rahmatullah. Kita lanjut kaji sirah kita hari ini. Kita ingin bicara tentang beberapa fakta historis yang kita dapat dalam sejarah kehidupan Rasulullah, persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan dakwah ilallah. Ini kita masih di awal-awal dakwah Siriyah, dakwah Jariyah. Karenanya relevan juga kita ingin bicara tentang persiapan asasi yang dilakukan oleh Rasulullah, atau warna yang paling kental di dalam kehidupan dakwah Rasulullah di fase-fase awal. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga melahirkan komunitas yang unik, komunitas yang kuat, yang solid. Dan menarik karena kemudian komunitas ini menjadi penyangga dari bangunan dakwah awal. Orang-orang juga istimewa, khususnya 40 atau 60 sahabat awal, di mana dakwah dibangun dalam keadaan susah, sulit dakwah. Sehingga pernah saya ceritakan ketika Khalid bin Walid masuk Islam, dia agak bersengketa sedikit dengan Abdurrahman bin Auf, sehingga keluar celaan dari seorang Khalid kepada Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah waktu itu mengatakan, ya Khalid, jangan kamu celah sahabat. Istimewa banget. Ini dua-duanya sahabat. Tapi Abdurrahman bin Auf memang lebih awal masuk Islam, dan dia masuk dalam 40 orang sahabat utama yang dakwah waktu itu justru berada dalam tekanan yang luar biasa. Kalau Khalid kan belakangan, Islam baru berkembang sedemikian rupa. Maka kata Rasulullah SAW, ya Khalid, jangan kamu celak sahabat. Kalau sekiranya kamu punya emas sebukit Uhud, emasnya segede gunung Uhud, itu diinfakkan di jalan Allah, kata Rasulullah, itu belum bisa nyamain sahabat-sahabat. Dia memang istimewa banget. Generasi awal, penyangga dakwah, muassis dakwah, ini memang istimewa banget. Karenanya menarik buat kita untuk melihat apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal dakwahnya, sehingga bisa melahirkan kader-kader yang militan dengan dakwah. Karena sampai terakhir kita nggak menemukan sahabat-sahabat awal itu ada yang murtad. Nah, walaupun tekanan luar biasa, intimidasi, teror, bahkan pembunuhan, tapi nggak ketemu ada sahabat kemudian didapati ada sahabat yang murtad itu, nggak disita. Artinya emang ini spesial banget, generasi awal itu spesial banget. Yang menarik justru mereka orang-orang du'afa wal masakin, bukan orang kaya, bukan bangsawan, bukan pejabat, tapi orang-orang miskin. Ini yang menarik. Karena sekali lagi menarik buat kita untuk melihat apa sih sebenarnya yang disiapkan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah awalnya. Apabila ada 3 titik tekan yang penting buat kita lihat dalam bagaimana Rasul merintis dakwah ini. Yang pertama, isu-isu yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu lebih pada nasrul fiqh, nasrul mabadi al-islami. Jadi Rasulullah membangun para sahabatnya berangkat dari mabadi al-islami, prinsip-prinsip Islam, akidah. Lebih konsentrasi pada masalah akidah. Dan ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang turun di Mekah, itu hampir secara umum 90% itu nuansanya lebih pada penguatan akidah. Kalau nggak bicara tentang Allah, hari akhir, Rasul, kiamat, hal-hal yang terkait dengan akidah. Ini yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi lebih pada mabadi al-Islam, nggak bicara yang lain, sehingga kental banget gitu. Akhirnya kental banget gitu pada aspek keyakinan, karena tidak bercampur dengan pembahasan untuk pembicaraan lain. Konsen pada mabadi al-Islam. Yang kedua, bina urijal, menyiapkan kadar-kadar pilihan. Disiapkan, memang disiapkan.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasta bima tu'mar wa a'rid anil jahilin, ketika diperintah untuk dakwah secara terbuka terang-terangan, itu Rasulullah SAW bukan nganggur 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun Rasulullah menyiapkan kader-kader dakwah. Jadi begitu digelar terbuka, itu kader-kader udah siap gitu. Jadi bukan gak siap. Kalau gak siap yang menjadi parah akibatnya. Jadi Rasulullah menyiapkan banget, begitu perintah Allah suruh terbuka terang-terangan, kader-kader inti dalam dakwah itu udah siap gitu, memikul konsekuensi logis dari dakwah terbuka gitu. Ini kan sering kita nggak antisipasi gitu. Kita suka ngelihat momentum, ini kesempatan, padahal belum tentu kita sanggup untuk ngambil kesempatan itu gitu. Harusnya kita ngukur, nggak harus kita ambil. Kalau kita ambil resikonya terlalu besar gitu. Kan ini yang sering terjadi, tahapan-tahapan dakwah suka rusak karena momen-momen istimewa yang kadang-kadang kita nggak ngukur sejauh mana kemampuan kita untuk mengambil momentum itu. Dan Rasulullah nggak, begitu Allah perintahkan pasda bima tu'mar, Nabi udah nyiapin, begitu terbuka siap gitu, kader nyambut segala resiko ataupun siap berkorban harta dan jiwa. Terbukti di bawah tekanan yang luar biasa nggak ada sahabat yang murtad satu pun. Artinya siap, ada kader inti di dalam dakwah itu sudah siap. Nah ini yang kedua, bina urijal, mencetak kader-kader militer. Dan yang ketiga, membangun komunitas yang solid. Bahasa kita soliditas jama'i. Kelompok ini harus solid, harus tersusun, terkemas seperti sebuah barisan, bukan lagi kumpulan. Kalau kumpulan sama-sama ngumpul, tapi orientasinya masing-masing beda. Pentingan udah dapet jadi tinggal. Kayak orang nongkrong di warung kopi, itu macam-macam tuh motivasinya. Begitu selesai, ya sehajatnya ditinggal. Tapi kalau barisan itu punya tujuan yang sama. Dia belum akan meninggalkan itu sampai tujuan tercapai. Maka Rasulullah mampu mengemas sahabat-sahabat itu seperti sebuah barisan, membangun soliditas komunitas yang solid. Itu 3 titik itu yang dirasa penting dicermati sehingga Rasulullah SAW bisa bertahan, bahkan pada akhirnya sukses di dalam dakwahnya. 3 ini titik tekannya ada di 3 posisi, di 3 tempat itu. Pertanyaannya adalah kenapa harus mulai dari akidah? Ini pembahasan yang pertama. Kenapa harus mulai dari akidah? Ada apa dengan akidah? Waalaikumsalam. Akidah ini sesuatu yang menarik. Dia bukan sekedar sesuatu yang bisa dihafal, dia bukan sekedar sesuatu yang dipahami, tapi dia sesuatu yang bertanam kuat di hati. Gitu. Dan kita sepakat kalau mau akidah yang kuat bukan orang yang hafal Asmaul Husna. Terus hafal Asmaul Husna berarti akidahnya kuat. Kita sepakat bukan itu ukurannya. Walaupun hafal Asmaul Husna juga sebuah keutamaan, bukan tidak. Tapi kekuatan akidah bukan diukur dari hal-hal sifatnya materi, sifatnya aksesoris. Seperti juga ketika kita melihat Islam, apakah Islam itu adalah baju gamis? Saya pikir baju gamis memang Islami. Tapi ketika bicara apa Islam itu baju gamis, nggak bisa. Karena itu tampilan, itu aksesoris. Gitu. Kita tidak ingin mengingkari sunnah, itu juga bagian dari sunnah. Tapi kalau kemudian melihat Islam dari tampilan saja, kita akan terjebak. Karena orang-orang Yahudi juga pakai gamis. Oh, atau Islam itu ya jenggot. Kalau jenggotan Islam, nggak jenggotan, nggak Islam. Saya nggak mengingkari itu sunnah Rasulullah. Tapi kalau kemudian keislaman seseorang diukur dari jenggotnya kan juga nggak bisa. Gitu. Atau angkat celana atau sarung di atas mata kaki. Oh, ini Islam. Sayang kemudian kita ribut justru di aksesoris.
gitu. Kalau nggak nurunin ahli neraka, kalau naikin masuk surga. Jadi ribut-ributnya di aksesorisnya, bukan substansinya gitu. Ini kan lebih parah lagi gitu. Padahal bicara akidah apa? Bicara akidah adalah tauhid. Kalau kita bicara akidah, ngalur dulu nggak keruan, tapi tauhid kita berantakan, ya nggak usah ngomong akidah, karena esensi akidah adalah tauhid. Bicara syariat apa? Keadilan. Kalau ente bicara syariat nggak adil, nggak usah bicara syariat. Jadi esensinya, ini kita suka ketipu, suka terjebak pada tampilan-tampilan, dan kita sibuk ribut justru di tampilan, bukan diisi. Gitu. Nah, ketika bicara akidah, ini kenapa Rasulullah memberikan konsentrasi pada masalah akidah. Kenapa? Karena dia kalau sudah tertanam di dalam diri seseorang, dahsyatnya luar biasa. Lebih besar kekuatan dari pasukan yang besar, atau lebih hebat dari jabatan yang tinggi, atau apapun bentuk. Kalau akidah sudah tertanam dalam diri seseorang, maka dia secara mental memang siap jadi pemenang. Gitu. Kalau kita bicara sebuah pertarungan, maka kalau orang tertanam akidahnya kuat di dalam hatinya, itu setengah pertarungan udah di tangan, setengah kemenangan itu udah di tangan, setengah kemenangan udah di tangan. Kenapa? Karena dia membentuk mentalitas. Karena teringat waktu Rusia nyerang Afghanistan, itu secara finansial, secara senjataan itu kan canggih-canggih. Senjata, tank, ada bom itu yang kalau dilontarkan meledak, dia terus pecahannya jadi bom lagi. Pecahan bom itu jadi bom lagi. Gitu. Itu luar biasa. Gitu. Itu luar biasa, canggih. Tapi apa jadinya kemudian tentara Rusia begitu masuk di Afgan, dia tinggalin itu semua persenjataan itu karena keder secara mental. Gitu. Jadi yang khas di Mujahidin Afgan tuh kalau udah main di atas gunung itu sambut-sambutan. Allah, jihad di gunung. Mujahidin Rusia masuk itu udah panik tuh. Pas suara doang udah panik tuh. Maka pernah terjadi itu tank itu ditinggal. Tank bagus itu ditinggal tentara Rusia. Ditinggal aja. Menariknya adalah nggak ada satu mujahidin pun yang bisa bawa tank. Nggak ada yang bisa bawa tank. Sebanyak itu nggak ada yang bisa bawa tank. Akhirnya tanknya ditarik pakai kuda. Berapa kuda di satu tank? 7 berapa kuda? Jadi harus siapin berapa kuda untuk ngangkat 7 tank ke markas mujahidin. Kebayang nggak? Ya artinya senjata hebat kayak apapun, kali nggak dibekali mental yang kuat, memang akhirnya pedangnya nggak ada apa-apa, nggak ada artinya. Prasarana dan sebagainya itu nggak ada artinya. Nah, Rasulullah nyiapin mentalitasnya. Nah, ini yang disyaratkan oleh Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini mendasar benar. Allah Subhanahu wa taala nggak berubah satu kaum kecuali kaum itu merubah ma bi anfusihim. Apa-apa yang ada dalam jiwa-jiwa mereka. Kalau kita kan nafsirannya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Ini standar banget. Ini flat banget gitu. Flat banget tafsiran ini kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat tafsiran orang-orang dakwah, ma bi anfusihim adalah apa-apa yang ada dalam jiwa mereka. Artinya apa? Perubahan mental. Spiritualnya harus dirubah, dibangkitkan gitu. Kenapa? Ini alasan kenapa Rasulullah mengawali dari akidah, karena perubahan moral, perubahan mental, perubahan spiritual gitu. Dan ini sangat mendasar, sehingga ulama-ulama dakwah mengatakan kekuatan dakwah itu sebenarnya 2 doang, akidah, ukhuwah. Yang lain ngikut. Kalau ini udah ada yang lain, maka ada kekuatan yang 3, waktu silah, sarana itu ikut. Kalau akidah udah bagus, ukhuwah udah bagus. Ini akidah kada, ukhuwah kada, ya udah ngadepin orang-orang kafir yang kekuatannya luar biasa, sarana prasarananya luar biasa. Kita mau nandingin sarana prasarana mereka nggak bisa, tapi sebenarnya kita bisa menang karena kita punya kekuatan yang dia nggak punya kekuatan. Kekuatan kita nggak dimiliki dia.
Yaitu akidah dan ukhuwah. Sekarang udah persenjataan nggak punya, akidah bermasalah, ukhuwah juga kagak ada. Terus apa yang mau diandalkan?